Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat pagi Bu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, yang dimana kita akan memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yaitu kita memakai selemek. Yang berikutnya, langkah pertama kita akan mengamati keadaan umum pada bayi, yaitu pernapasannya. Pernapasan bayinya yaitu 150 kali per menit. Yaitu kedua, warna kulitnya kemerahan, dan yang ketiga, tangis bayinya normal. Yang berikutnya, tonus ototnya juga, warna keseluruhannya juga. Di sini saya akan memeriksa kepalanya, tidak ada terdapat benjolan. Yang berikutnya, langkah kedua kita akan memeriksa tanda-tanda vital pada bayi tersebut. Dari itu pernapasannya 150, yang kedua laju jantungnya 120 kali per menit, dan yaitu terakhir detak jantung. Juga kita akan mengukur suhu pada bayi tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga, kita akan menimbang berat badan bayi. Di sini kita telah melakukan penimbangan berat badan bayi, yaitu di mana hasilnya 2 kilo. Yang berikutnya, langkah yang keempat, kita akan mengukur tinggi badan bayi. Yang dimana panjang bayi tersebut 50 cm. Langkah yang kelima, kita akan mengukur keadaan kepala bayi. Kita di sini akan mengamati kepala bayi, yaitu adanya meulus apa tidak dan adanya benjolan apa tidak. Di sini tidak terdapat benjolan di kepala bayi tersebut. Berikutnya kita akan mengukur lingkar kepala bayi, yang dimulai dari frontalis. Di mana lingkar kepala bayi tersebut 33. Baik, yang langkah ke-6 kita akan periksa keadaan telinga bayi. Yang berikutnya kita akan periksa keadaan mata bayi. Langkah ke-7 kita akan periksa keadaan mata bayi, yang dimana kita akan periksa kedua mata bayi apakah normal atau tidak. Di sini keadaan mata bayinya normal, tidak ada pus dan juga tidak ada pembengkakan yang lain. Di sini tidak terdapat infeksi juga pada matanya seperti pus dan lain-lain. Kedua, kita akan menyentuh bulu matanya apakah dia mengikuti refleks yang kita berikan atau tidak. Langkah yang ke-8 kita akan periksa keadaan hidung dan mulut bayi. Yaitu yang pertama, kita akan melihat refleks menghisap atau sucking pada bayi. Refleks sucking normal. Yang berikutnya kita akan melihat pada mulut bayi apakah normal, ada sumbing atau kelainan yang lainnya atau tidak. Di sini tidak terdapat sumbing atau kelainan pada bibir. Yang berikutnya kita akan routing refleks, yang dimana dinilai dengan mengenakan pipi si bayi apakah dia menangis atau tidak. Dan langkah yang selanjutnya kita akan memeriksa routing refleksnya, di mana apabila kita menekan pipi si bayi akan mengikuti gerak tangan kita. Dan berikutnya kita akan melihat keadaan hidung si bayi. Di sini tidak ada kelainan polip atau yang lainnya. Yang ke-9 kita akan memeriksa keadaan dada bayi. Keadaan bayi kita periksa lehernya apakah ada benjolan atau tidak, atau pembengkakan pada leher. Di sini tidak terdapat benjolan dan pembengkakan pada leher si bayi. Langkah ke-10 kita akan periksa keadaan dada bayi. Yang pertama, bentuknya di sini simetris. Yang kedua, ukuran dadanya dan dengan puting susunya yaitu simetris. Yang berikutnya kita akan mengukur dengan senti. Makasih ada pipi. Di sini yang berikutnya kita akan mengamati bunyi nafas pada bayi tersebut. Bunyi nafasnya normal. Yang berikutnya kita akan melakukan langkah yang ke-11. Yang ke-11 kita akan periksa keadaan bahu, lengan, dan tangan bayi. Di sini bahunya kita lihat ada benjolan atau tidak. Dan di kedua sisi lengan bayinya, bahunya juga tidak ada benjolan, dan tangannya juga kita amati semua jarinya lengkap. Yang berikutnya yang ke-12 kita periksa keadaan sistem saraf bayi. Langkah ke-12 yaitu kita akan memeriksa refleks pada bayi tersebut. Kita akan melakukan refleks moro. Apabila kita melakukan refleks moro, bayi akan terkejut.
Yang ke-13, kita akan periksa keadaan abdomen bayi. Yang dimana keadaan abdomen bayi, bentuk perutnya yaitu simetris. Di perut ini tidak terdapat adanya benjolan atau kelainan atau lembek-lembek. Yang berikutnya kita akan periksa keadaan tali pusat. Tali pusatnya yaitu seperti pada biasanya. Yang berikutnya benjolan. Di sini tidak terdapat benjolan di bagian abdomen bayi tersebut. Yang ke-14, kita akan periksa alat genitalia pada bayi tersebut. Kita akan meletakkan bayinya sesuai dengan mejanya, yaitu kita akan mengamati keadaan genitalia pada bayi tersebut. Apabila dia terdapat testis, dia bayi laki-laki. Apa dia terdapat vagina, dia bayi perempuan. Langkah ke-15, kita akan periksa keadaan tungkai dan kaki bayi. Di sini tungkainya normal, panjang, dan yang berikutnya gerakan dan jumlah kaki pada bayi tersebut normal, dan refleksasinya kita akan merangsang seperti ini dan dia bergerak jari-jarinya. Langkah ke-16, periksa keadaan anus bayi. Di sini saya melihat tidak adanya. Di sini saya melihat anusnya ada lubang terbuka pada anus telah mengeluarkan mekonium. Yang ke-17, periksa keadaan punggung bayi. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada punggung bayi, yang dimana kita melihat punggungnya dan kita akan menjalankan jari jemari kita untuk menyusui punggung bayi untuk merasakan adanya benjolan pada punggung bayi tersebut. Dan di sini hasilnya tidak ada benjolan. Yang ke-18, kita akan melakukan pemeriksaan keadaan kulit bayi. Di sini keadaan kulit bayinya yaitu kemerahan normal. Yang berikutnya pembengkakan atau yang terdapat bercak-bercak pada tubuh bayi dan tidak ada. Yang berikutnya kita amati terdapatnya tanda lahir atau tidak pada bayi tersebut. Dan di sini saya mengamati tanda lahir yaitu di pipi bayi tersebut. Setelah itu kita akan memasangkan baju pada bayi tersebut agar bayi tetap merasakan kehangatan dan tidak kehilangan kehangatan. Dan di sini kita telah tetap menjaga kehangatan bayi tersebut. Di sini kita telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sekian hasil dari pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih, Bu.